sekarang minta Ketua LPS. Ya. Karena waktu tadi sudah banyak diambil Ketua dan Anda hanya punya 2,5 menit. Enggak. It's only a joke, kan boleh kan? 5 menit boleh Pak? Ya 5,5 lah. Oke Pak. Izin Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Salam yang terhormat, sejahtera enggak usah yang terhormat lagi, langsung aja. Iya Pak, lanjut Pak. Jadi hadirin sekalian, kalau udah banyak ekonom presentasi, ekonom yang terakhir pasti keadaannya konyol. Karena semua bahan sudah dipresentasikan. Tapi saya akan coba melihat dari angle yang berbeda. Saya di LPS, saya concern terhadap prospek ekonomi kita ke depan. Karena kalau ekonominya memburuk, maka saya ke depannya akan kerja lebih keras. Jadi saya monitor terus kondisi ekonomi, dan triwulan keempat tahun lalu, saya sempat terkejut. Karena kondisi sepertinya memburuk. Kalau kita penjualan mobil, penjualan motor negatif, terus penjualan retail juga kontraksi, semen kontraksi, PMI manufacturing turun ke level di bawah 50. Saya pikir 2025 kita akan susah. Laju pertumbuhan dana pihak ketiga juga turun ke 4,5%. Untuk saya mengkhawatirkan karena income LPS akan turun. Tapi untungnya di bulan Januari tiba-tiba pertumbuhan DPK positif 5,5 menuju 6%, menuju level normal lagi. Jadi ada pembalikan di sana. Saya jadi concern, curious, apakah ini terjadi di across the board. Saya lihat penjualan otomotif sudah mulai positif tuh. Di bulan Februari 4% untuk sepeda motor, mobil 2,2%. Jadi ada pembalikan arah ekonomi. Kita lihat lagi retail juga yang gambar yang tengah atas itu sudah mulai positif tumbuhnya. Kita lihat lagi penjualan semen juga di bulan Januari Februari sudah positif pertumbuhannya. Semen ini ada hubungannya dengan investasi. Jadi sepertinya dari sisi demand ada pembalikan arah ekonomi, menunjukkan kayaknya baik-baik aja. Saya lihat lagi gimana kalau kita lihat dari sisi pedagang atau supplier. Kita lihat indeks PMI manufacturing, Purchasing Manufacturing Index. Itu di bulan awal tahun tuh tiba-tiba loncat ke positif. Februari tinggi, Maret agak turun sedikit, tapi masih levelnya tinggi 52,4. Artinya mereka atau para pengusaha, para manufacturer melihat ke depan kayaknya mereka melihat demand-nya tinggi sehingga mereka meningkatkan belanjanya. Ini kan tanda-tanda suatu ekonomi yang berbalik. Tadinya di akhir triwulan lalu, mungkin paruh tahun lalu, keadaan memburuk semua. Sehingga timbullah image seolah-olah kita sedang menuju kegelapan dan lain-lain. Ternyata di awal tahun sekarang sudah berbalik ke arah yang positif. Ini saya bilang ekonomi Indonesia bottoming out. Kalau orang di pasar modal suka itu pasti. Kalau bottoming out saatnya masuk. Sebelumnya. Kita lihat juga sebelumnya, masih 2. Sebelumnya kita lihat juga indeks kepercayaan konsumen. Masih yang sebelumnya. Yang kiri atas itu, Anda lihat di bulan Februari naik positif, yang tengah tuh kiri atas sana naik ke 100, di atas 100. Ini setelah bertahun-tahun indeks kepercayaan konsumen itu naik ke atas 100, artinya konsumen kita amat atau optimistik tentang kondisi ekonomi mereka. Dan otomatis mereka akan belanja lebih ke depan. Di bulan Maret agak turun sedikit, tapi masih di atas 100. Cukup baik sekali. Ini adalah gambaran masyarakat kita terhadap apa yang terjadi di ekonomi. Ini survei ini kita lakukan kepada 1.700 kepala keluarga, face-to-face interview di kota, di pinggir kota, di kampung-kampung, di 10 provinsi di Indonesia. Ini kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun sehingga kita yakin hasilnya menggambarkan apa yang digambarkan oleh masyarakat. Jadi supply, demand, masyarakat bilang semuanya membaik. Next. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah perbaikannya akan sebentar atau langsung?
Nah, kita di LPS mengembangkan satu indeks yang disebut Leading Economy Index. Itulah indeks yang menggambarkan arah ekonomi 6-12 bulan ke depan. Jadi itu adalah bola kristalnya ekonomi Indonesia. Biasanya nggak pernah salah. Itu gambarnya yang merah tuh. Ini di 2020 turun ke bawah, setelah itu naik ke atas. Sekarang juga trennya naik ke atas. Artinya dari sekarang bulan Maret ke depan sampai tahun depan, ekonomi kita akan terus ekspansi. Ada yang bilang sekarang seperti 97-98. Anda lihat tuh 98 tuh merah turun dalam, 2008 juga turun dalam, 2020 turun dalam. Artinya ekonominya ada tekanan. Tapi sekarang merahnya naik terus ke atas. Artinya ekonomi kita akan ekspansi terus. Kalau Anda lihat turun-turunnya itu sekitar 10 tahun sekali. Kita mulai ekspansi, mulai lagi tahun 2020 harus sampai 2030 kita masih aman. Kalau saya plot, jadi ini ya, 98 jatuh yang merah, 2008 jatuh yang merah, 2020 jatuh yang merah. Inilah keadaan di mana kita lagi resesi. Sekarang masih naik kencang ini, masih naik ke atas. Jadi pandangan orang di luar bahwa kita menuju 98 lagi itu salah kaprah dan mereka nggak ngerti data seperti apa. Dan kalau saya plot dengan IHSG, yang hijau ya, IHSG itu yang hijau, gerakannya tuh searah. Ketika yang merah jatuh, ya IHSG juga jatuh. Ketika leading naik, ya IHSG juga naik. Dengan kondisi leading yang naik dan IHSG turun, apa yang kita bisa simpulkan? Kita bisa simpulkan market overreacting dan IHSG sudah turun jauh di bawah fundamentalnya. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu suka main saham, jangan lupa sekarang good time to buy. Next ya, berikutnya. Pasti Bapak-Bapak Ibu berpikir bahwa itu si Purbaya aja ekonom ngomongnya suka-suka dia pakai data-data dan nggak jelas. Oke, itu kan kata saya. Saya survei masyarakat kita, apa kata mereka? Tadi dari indeks kita, ini survei yang sama ya. IKK naik cukup kencang ke atas. Artinya masyarakat puas terhadap ekonomi. Tapi gimana tentang program-program pemerintah? Apakah mereka merasakan? Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, IKKP yang warna hijau ini. Itu sebetulnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah, tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden.